PKS hingga saat ini Pak Saiku masih konsisten berada di luar pemerintahan. Apakah sikap ini akan terus dipegang hingga Pilpres 2024? Ya, jadi kami konsisten untuk menjadi oposisi di luar pemerintahan, namun kita bukan oposisi yang sekedar berbeda pandangan ya, tapi kami akan melakukan oposisi yang konstruktif. Ya, sepanjang kemudian kebijakan-kebijakannya tidak berpihak kepada masyarakat, tentu kami akan menolak ya. Beberapa hal yang sudah kami tolak misalnya gagasan-gagasan pada pemunculan RUU HIP misalnya, atau juga kemarin pada RUU Cipta Kerja ya, yang ini juga dalam pandangan kami ada beberapa hal yang kemudian kurang memberikan dukungan, keuntungan pada beberapa pihak. Makanya kami kemudian juga memberikan penolakan terhadap RUU itu, termasuk juga yang sebelumnya dalam kaitan misalnya Perpu ya. Nah, ini juga kami berikan kritisisasi terhadap hal itu. Yang terkini tentu kami juga mengkritisi ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan membuka keran investasi bagi miras ya, untuk bisa dibukakan investasi yang positif, itu kami menolak ya. Kenapa? Karena ini bukan masalah sekedar mendapatkan keuntungan ekonomi, tapi dampak buruknya yang akan terjadi sungguh sangat luar biasa. Bagaimana dekadensi moral bisa kita bayangkan akan jauh lebih besar, dan kerusakan-kerusakan akibat minuman keras juga akan bisa berdampak lebih luas. Nah, inilah yang kemudian kami menolaknya, karena dengan selama ini negatif investasi saja masih terjadi sedemikian banyak penyebaran minuman keras di masyarakat. Apalagi kalau keran-keran investasinya positif, nah ini tentu akan semakin marak aktivitas produksi di tengah masyarakat, semakin menyebar luas minuman-minuman keras di masyarakat, akhirnya meracuni masyarakat sendiri dan akhirnya terjadilah lost generation. Ini yang tidak kami inginkan. Itulah makanya kami terus-menerus menyuarakan, menolak hal-hal yang memang akan merusak kehidupan bangsa ini. Ya, Pak Saiku menetapkan diri yaitu PKS sebagai partai di luar pemerintahan. Ini sebenarnya untuk PKS sendiri, apakah hal ini cukup menguntungkan atau justru merugikan PKS? Ya, ini bukan masalah untung atau rugi ya, karena kami juga ingin memantaskan demokrasi ya, ketika memang semuanya menjadi sebuah satu kesatuan dalam koalisi bersama pemerintahan, maka praktis tidak ada lagi yang kemudian bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, untuk memantaskan diri dalam era demokrasi itu, maka untuk berlakunya checks and balances tentu diperlukan adanya oposisi ini. Nah, disinilah kami kemudian berperan dan memerankan diri sebagai oposisi, agar supaya berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah itu tetap ada yang mengkritisi. Nah, mudah-mudahan apa yang kritisisasi kami ini bukan hanya dari sisi politik, hanya partai saja ya, berbagai elemen-elemen kebangsaan ini juga ya, masyarakat sipil juga ada sebagian yang kemudian memberikan kritisisasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Ya, contoh kemarin yang kita alami di kebijakan miras ini bukan hanya dari partai saja kan, dari ormas-ormas, dari berbagai elemen, berbagai komunitas. Nah, ini menunjukkan betapa yang seperti ini diperlukan ya, bergerak di oposisi di luar pemerintahan ini tetap diperlukan untuk menjadi pijakan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan ke depan ini betul-betul bermanfaat tidak terhadap masyarakat secara luas. Ya, baik, tetap berprinsip sebagai partai dakwah. Apakah PKS tidak khawatir, Pak, ditinggal konstituen karena dianggap eksklusif, atau justru Anda melihat bahwa hal ini sebagai kekuatan dari PKS? Ya, jadi ini menurut kami ya, bahwa memang sejak awal kelahirannya PKS ini
atas dasar keinginan tadi dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Dan begitu juga ditegaskan kembali dalam Munas kemarin oleh Ketua Majelis Syuro Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, artinya Islam ini harus bisa membawakan rahmatan lil alamin dengan memberikan berbagai pelayanan-pelayanan terbaik yang bisa kita persembahkan, dengan memberikan pembelaan-pembelaan terhadap masyarakat. Sehingga ini nggak menjadi barrier ketika kita memberikan pelayanan dan pembelaan terhadap masyarakat, itu nggak pandang bulu ya kepada seluruh elemen masyarakat. Tidak kemudian hanya elemen-elemen masyarakat muslim saja. Justru dengan hal seperti ini, kami bisa membantu juga berbagai elemen masyarakat dari lintas agama. Kami juga bisa berkomunikasi yang sudah terdahulu Presiden MSI Muhammad Soebul Iman malah sudah berkomunikasi dengan berbagai ormas, bukan hanya ormas Islam, tapi dengan berbagai lintas agama, Foxpoint Indonesia, dengan PGI, ya, dengan komunitas Hindu. Ini semua juga bisa terjalin dengan baik, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa nggak ada masalah dengan nilai tadi partai dakwah ini. Yang penting bagaimana justru ke depan kita ingin mengajak kolaborasi, ya, bahwa untuk membangun negeri ini diperlukan banyak elemen-elemen bangsa ini yang terlibat. Nah, itulah yang kemudian kita coba tawarkan, dan diperlukanlah di sana adanya komunikasi antar agama, komunikasi antar budaya, ya. Dengan demikian, insya Allah nggak menjadi penghalang ya untuk kemudian kita menjalin kebersamaan, menjalin upaya-upaya memperbaiki negeri ini dengan berbagai potensi-potensi yang beragam. Dan inilah menunjukkan betapa ini kekuatan kita dalam sebuah ikatan Bhinneka Tunggal Ika, ya, bermacam-macam, tetapi kita memiliki satu tujuan, memiliki satu kesepahaman yang sama.